anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda 10 menit saja. Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi. Namun sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, saya mengajak semuanya datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati Tuhan berkat-berkat yang berasal daripada-Mu, yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu itu Tuhan, membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia-Mu Engkau berkenan memeliharakan keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga Tuhan Sang Penyembuh keluarga kami tatkala kami sakit, yang memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah, yang sekaligus Engkau berkenan menjadi penolong keluarga kami ketika kami harus menghadapi tekanan hidup yang menyesakkan ini. Demikian pula Engkau juga adalah Tuhan yang selalu hadir sebagai pelindung kami, hadir sebagai pembela kami, yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah kami rindukan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah atas kami, karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah iman dan campur tangan Tuhan. 1 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai dengan 17. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Saudara, siapa yang tidak takut menghadapi pemerintah yang jauh lebih kuat dan berkuasa? Demikian pula halnya Daud, dikejar oleh Saul adalah raja atau penguasa bangsa Israel. Otomatis Daud menyingkirkan diri, bersembunyi, dan dia takut nyawanya dicabut oleh Saul. Karena terang-terangan Saul keluar untuk mencari dan mencabut nyawa Daud. Adalah seorang Yonatan, sahabat kekasih jiwa Daud. Itu datang mencari Daud dengan memberikan kekuatan iman. Sama seperti ketika Anda dan saya ada di dalam kelemahan,
Seringkali juga Tuhan kirimkan seseorang, sahabat atau mungkin hamba Tuhan yang datang kepada kita untuk memberikan kekuatan iman, keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan kita yang setia sanggup melepaskan kita dari segala yang jahat. Demikian pula, saudara, Yonatan datang dengan memberikan kekuatan iman kepada Daud yang menjadi sahabat sejatinya dia. Dan dia berkata, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu." Saudara, rupa-rupanya seorang Yonatan itu tahu tentang rencana Tuhan. Dan diungkapkan oleh Yonatan kepada Daud dengan tidak pernah merasa gengsinya itu harus jatuh di hadapan Daud. Dia berkata, "Kamu jangan takut. Pastilah engkau akan dijadikan oleh Tuhan itu raja atas bangsa Israel. Sehingga kalau engkau jadi bangsa Israel, pasti tangan papahku Saul tidak akan bisa menangkap engkau. Engkau pasti dijagai Tuhan, engkau pasti diselamatkan Tuhan, sebab Tuhan punya ending. Cerita tentang dirimu, kamu akan jadi raja atas Israel. Sehingga engkau akan menjadi orang nomor 1. Aku ini loh menjadi orang nomor 2 di bawahmu. Dan tentang hal seperti itu, ayahku pun, Saul ayahku, itu mengetahui yang demikian. Berarti Yonatan juga sudah bisa membaca sesungguhnya Saul ayahnya itu tahu tentang rencana Allah. Nah saudara, ternyata apa saudara? Iman itu bisa menggerakkan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita harus tahu sesungguhnya rencana Tuhan atas hidup kita. Itu Tuhan mau bawa kemana. Sehingga seketika kita bisa mengetahui rencana Tuhan atas kita, dengan kesetiaan, dengan kasih sayang kita, kurang lebih kita akan tahu ending daripada cerita kita seperti apa. Sehingga demi ending tadi, ketika kita harus menjalani masa-masa yang sukar, kita pun akan beroleh satu kekuatan yang daripada Tuhan, berdasarkan iman percaya kita kepada Dia, bahwa aku pasti akan keluar sebagai pemenang, sebab Tuhan sedang punya rencana yang indah kepadaku di kemudian hari. Bapak Ibu, tetaplah setia kepada Tuhan, karena Tuhan sedang punya rencana yang indah atas hidupmu bersama seluruh kaum keluargamu. Jangan pernah takut menghadapi masa-masa yang sukar. Itu hanya satu proses yang Anda dan saya mesti lewati untuk kemudian kita menerima kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat keluarga saudara dan keluarga saya. Sekarang saatnya engkau berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan juga akan membawa engkau pulang kembali di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan seiring dengan kasih setia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama dengan semua kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan